Ya, SG, gimana nih kabarnya nih? Woi, Pak Woko. Ya, Udah lama kita nggak jumpa. siap. Hampir 3-4 bulan ya Pak Woko ya. Iya, betul, betul. Oke, betul. oke. Pak Woko kemana aja Pak Woko? Ada. Oke. kegiatan. Gimana Pak Woko? Gimana Pak Woko? Ya, SG terkait pemerintahan baru nih, Pramono Rano nih. Bagaimana nih? Apakah ada saran-saran atau masukan nih? Ya, terima kasih. Bang Woko, jurnalis senior. Jadi begini Bang Woko. Pramono Rano, Gubernur DKI dan Wakil Gubernur kan baru saja dilantik 20 Februari kemarin ya. Ya, betul. Sekarang tanggal 26 ya. 26 atau 27 ya? 27. ya, kalau 27. Sekarang Pak Gubernur sedang mengikuti retreat di sana ya, di Magelang. Jadi kembali mungkin ya, akhir minggu ya, mungkin Senin sudah aktif ya. Jadi begini Pak Woko, terkait dengan pemerintahan baru ya, Gubernur Pramono Anung dan Rano, ya masyarakat Jakarta ini sesungguhnya berharap ya ada perubahan barulah ya. Nanti kan janji-janji kampanye, program-programnya itu kan akan dijalankan dalam pemerintahannya. Nah, tapi untuk saat ini itu sepertinya program-programnya itu masih menyesuaikan ya, karena kan harus terlebih dahulu dibuat ini ya, rencana pembangunan daerah. Kalau yang sekarang ini masih menggunakan yang lama, RDP, rencana pembangunan daerah yang dibuat oleh Gubernur Anies itu sejak tahun 2003 sampai 2006 ya. RPJM ya. Tapi kemarin itu ada dibuat untuk dari 2003 sampai 2006. Nanti masih merujuk ke itu tuh. Jadi kan sekarang ini 2005 ya. Di 2005 kemudian 2006 ya. Nah, di akhir 2005 ya, atau sekarang ini ya, atau dalam proses sekarang itu, tentunya yang paling penting buat Gubernur sekarang Pak Pramono itu mempersiapkan RPJMD untuk 2006 berapa ya? 2006 kan sampai 5 tahun ya, 2005 sampai 2030 ya. 30. Mungkin 2006 sampai 2030 atau 31 ya, kurang lebih gitu ya. Nah, itu harus dipersiapkan. Kemudian di situ dimasukkan program-program unggulannya atau janji kampanyenya. Nah, tahun 2005 ini masih menggunakan program-program yang gubernur pejabat gubernur ya, APBD-nya itu masih yang dibuat oleh pejabat gubernur sebelumnya ya. Nah, kemudian nanti di tahun 2000 kemudian nanti ada perubahan APBD. Nah, itu mungkin bisa memasukkan beberapa kegiatan yang relevan ya, terkait dengan program-programnya gubernur ya. Nah, selanjutnya nanti di 2006 akhir ya, 2005 akhir ya, itu baru akan ada pembahasan APBD untuk 2006. Nah, di sanalah pentingnya gitu ya. Pak Pramono membuat RPJMD 2006 dan 2030 atau 31, kemudian memasukkan program-program unggulannya dan sebagainya. Itu poin pentingnya. Kalau sekarang ini berjalan apa adanya sambil menunggu di APBD perubahan menyesuaikan dengan program-program yang ada. Itu secara garis umum. Kemudian begini, ini bagaimana Pak Pramono ini dalam menjalankan pemerintahan? Ya, jadi begini, kita akan memberikan masukan dan pandangan ya terkait dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya ya, dari zaman Gubernur Setioso, Porjibowo ya, kemudian Joko Widodo ya, kemudian Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya, kemudian ada penggantinya Jarot ya.
sampai kepada gubernur pejabat ya, pejabat gubernur Heru Budi Hartono dan yang terakhir siapa? Si Teguh. Teguh Setiabudi ya. Nah itu kita akan memberikan masukan-masukan mana-mana yang kebijakan itu dalam jalanan pemerintahan ini, dalam kebijakan-kebijakan yang memang perlu penguatan, perlu dipertajam ya. Jadi mana-mana kebijakan yang dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan ketentuan aturan ya, atau bahkan merugikan dan sebagainya. Nah itu kita mengikuti ya, kita tahu itu ya, kita tahu ya, kita akan sampaikan, kita akan berikan informasi baik secara langsung atau secara tidak langsung ya, bisa melalui surat terbuka atau melalui cara-cara lain ya, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip itu ya merugikan Pemprov DKI gitu ya, atau dalam tanda kutip sebenarnya tidak perlu dijalankan ya. Hal lain adalah tentang persoalan-persoalan yang terjadi ya di pemerintahan DKI. Merujuk hasil audit BPK ya. Hasil audit BPK itu saya mengikuti dari tahun-tahun sebelumnya ya, bahkan tahun sekarang ini. Yang bolong saya ada tahun 2024 ya. Itu nanti saya akan minta datanya. Di sini mengetahui itu hasil-hasil rekomendasi BPK dari tahun-tahun sebelumnya, dari zaman Pojibowo, bahkan dari zaman Sutioso. Saya mengikuti, saya memiliki itu semua. Ya kan? Nah, beberapa waktu sebelumnya itu Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta itu pernah menyampaikan kepada Pemprov DKI waktu itu di zamannya siapa ya? Kalau tidak salah di zamannya siapa ya? Di zamannya Anies atau di zamannya pejabat ya, itu disampaikan ada beberapa rekomendasi ya, ada beberapa rekomendasi yang belum dijalankan oleh Pemprov DKI. Saya sempat minta ke BPK ya, DKI, cuma tidak diberikan dengan alasan ini data rahasia gitu ya. Tapi saya juga sebenarnya penasaran, nanti saya akan coba minta lagi melalui Pemprov DKI atau melalui jalur lain ya. Dan kemudian juga saya bisa menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi Publik, apakah benar ini tentang rekomendasi yang sudah dijalankan itu yang belum dijalankan ini tidak bisa diminta gitu ya. Nah, ini kan akan saya coba. Tapi saya akan sampaikan kepada pemerintah sekarang bahwa ada beberapa rekomendasi mereka yang memang tidak dijalankan atau belum dijalankan gitu ya. Dan ini dalam ketentuan aturan BPK ya, bahwa rekomendasi BPK itu wajib dijalankan tergantung kepada siapanya diminta, misalkan kepada gubernur, kepada sekda, kepada pejabat terkait ya. Itu rumusnya wajib dijalankan. Ya, kalau tidak dijalankan itu ada ancaman pidananya 1 tahun 6 bulan. Begitu ketentuan dari BPK ya. Nah, oleh karenanya gubernur-gubernur yang incumbent ya, atau gubernur-gubernur yang pengganti yaitu mempunyai kewajiban yang sama untuk menjalankan audit BPK tersebut ya. Saya kasih contoh misalnya persoalan sumber waras ya. Persoalan sumber waras. Kebetulan saya melaporkan kasus ini ke KPK ya. Itu kan ada beberapa rekomendasi dari BPK, ada 3 rekomendasi ya. Di antaranya ya harus meminta kerugian ya, kemudian minta tanah yang di jalan apa itu ya, jalan di Keitapa, bukan di jalan yang di belakang. Kemudian ada rekomendasi. Dan rekomendasi itu harus dijalankan. Ini kalau nggak salah di zamannya Basuki saya pernah ya. Ini harus dijalankan gitu. Kalau tidak dijalankan ya akan menjadi masalah terus ya. Masyarakat bisa menuntut ini gitu. Ada beberapa rekomendasi lagi misalnya tentang tanah Cengkareng dan sebagainya. Dan yang ke belakang saya bisa kasih informasi tentang pembatalan ITF ya, dan kemudian membangun RDF ya. Itu saya pelajari sekali. Saya ini mengikuti persoalan ITF itu dari zaman Pojibowo ya, dari tahun 2011, 2010, 2012. Bahkan di akhir masa jabatan Pojibowo ya, ketika itu kepala kebersihannya Eko Barono itu saya kenal ya. Kemudian saya membantu Pemprov DKI dalam hal untuk menggolkan proses daripada lelang ya, atau pelaksanaan ini. Di akhir masa jabatan itu sudah mau lelang ya, tapi terkendala oleh beberapa persoalan, kemudian batal ya. Kemudian di zaman Anies Baswedan itu dilanjutkan, bahkan sudah ada ini
ada groundbreaking istilahnya ya, yang ditugaskan kepada PT JARP untuk melaksanakan, dan itu sudah keluar lebih banyak itu. Kemudian di tengah jalan begitu ada pemerintahan baru itu diganti itu dengan RDF atau dibatalkan ya. Sebenarnya kalau ITF itu ya, pengelolaan sampah modern, intermediate treatment facility itu ya, itu memang sudah dirancang memang cocok untuk di dalam kota gitu loh. Jadi ada beberapa tempat yang memang sudah dipersiapkan, salah satunya di Sunter dan sebagainya gitu ya. Dan untuk pengelolaan di dalam kota ya itu yang paling modern gitu, karena dia menghasilkan listrik. Di Solo, Gibran Raka Buming Raka itu berhasil, bahkan dalam kampanye presiden dia juga mengkampanyekan itu gitu. Semua daerah akan digagas dengan itu ya. Tapi di Jakarta kemudian dibatalkan itu gitu, dengan beberapa alasan. Sebenarnya alasan itu bisa dibantah, karena kalau ITF itu dasarnya kuat sekali, Perpres itu, peraturan presiden kalau nggak salah ya. Nanti saya bisa buat detail ya. Kemudian dirubah menjadi RDF ya. RDF itu menghasilkan berikut, kemudian dijual barangnya. Dan ketika itu dinas lingkungan ya, Pak Asep ya, itu sangat getol itu mendorong agar RDF itu dilaksanakan. Bahkan kemudian telah dibangun proyek RDF ya di Rorotan ya, dengan anggaran kurang lebih sekitar 1,2 atau 1,4 triliun ya. Kan belakangan banyak bermasalah gitu loh. Ya pada saat dicobanya itu gagal, ada kebocoran, ada menimbulkan bau ya. Bahkan masyarakat sekitar ada yang sudah menjual tanahnya gitu. Bahkan terakhir saya dapat informasi dihentikan sementara gitu. Bahkan saya dapat membaca kabar berita terakhir bahwa kepala dinas lingkungan bersedia atau seperti apa ya, melanjutkan ITF lagi dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa begitu gitu loh. Persoalan ITF ini harus diminta pertanggungjawaban dulu, RDF ini harus diminta pertanggungjawaban gitu. Apa dasarnya? Kalau salah itu dibuatkan aturan Perda ya. Gitu loh. Kenapa ITF dibatalkan gitu? Ya. Kemudian planning apa gitu loh yang sudah disiapkan sehingga RDF itu bisa dijamin sukses gitu. Faktanya sampai sekarang belum jalan gitu loh. Dan ini sebenarnya persoalannya sangat kompleks ya dan rumit ya, bahkan berpotensi untuk menjadi masalah besar gitu ya. Saya nih mengikuti ini, nanti pada satu titik saya akan coba bongkar persoalan ini semua secara detail dan tuntas ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita akan sampaikan kepada gubernur ya, gubernur terpilih ya atau gubernur baru ya, dan tujuannya agar bisa menjadi koreksi, bisa menjadi menjadi dasar ya untuk membuat kebijakan yang lebih baik ke depan. Ya, banyak lagi persoalan ya. Saya bisa sebutkan misalnya pembangunan JIS ya, pembangunan JIS ya. Itu kalau kita telisik lebih dalam, itu sebenarnya ya ada hal-hal yang dapat dianggap atau disebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada gitu loh. Ya, seharusnya kan berdasarkan beberapa ketentuan yang dibuat, yang membangun itu seharusnya adalah kerjasama dengan pihak swasta begitu ya. Tapi pada pelaksanaannya kemudian dibuat sedemikian rupa yang melaksanakan seolah-olah tetap pihak swasta, tapi BUMD gitu, dengan modal dari APBD hampir 4 triliun lebih gitu ya. Jadi kalau ditelisik lebih dalam, sebenarnya harusnya pihak swasta atau apa disebutnya itu ya, misalnya P3 ya. Nah, nanti saya bisa uraikan secara detail ya tentang persoalan ini ya. Termasuk juga misalnya persoalan tentang Formula E ya, Formula E. Di mana persoalan ini benang merahnya gitu ya. Saya mengikuti itu dan saya mengetahui dan saya ya dalam tanda kutip saya menguasai lah persoalan ini gitu. Saya bisa memberikan masukan ini loh, titik persoalannya gitu loh. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus disampaikan kepada gubernur baru ya, agar ada gambaran cukup bagi gubernur baru tentang kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya yang positif, yang baik, yang memang harus diperkuat, didorong dan dilanjutkan. Kemudian ada beberapa kebijakan yang memang minor ya, dalam arti ada persoalan-persoalan, itu kan bisa menjadi catatan, menjadi masukan agar ke depan bisa membuat kebijakan yang lebih sempurna atau yang lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Nah, kurang lebih demikian ya. Nanti akan kita
jabarkan ya, akan kita uraikan secara gamblang, secara detail dan lengkap terkait dengan masalah tadi ya. Sebenarnya banyak sekali, kompleks sekali, masalah banjir, masalah transportasi ya, kenapa tidak ada Jakarta masih belum ada road pricing, apa istilahnya itu, jalan berbayar ya. Kenapa itu persoalannya? Itu zaman Ahok itu sudah ada pemenangnya gitu. Sudah pemenangnya. Cuma Anies tidak mau melanjutkan. Kemudian Anies membuat proyek baru atau tender baru ya. Kemudian akhirnya sampai sekarang masih belum berjalan. Zamannya Ahok, ditinggal Ahok itu sudah ada pemenangnya gitu loh. Sudah tinggal berjalan gitu loh. Tapi kan kemudian diulang kembali oleh Gubernur Anies. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya seharusnya berkesinambungan, seharusnya bisa dilanjutkan. Tapi kadang-kadang gubernur baru itu membuat suatu kebijakan yang berbeda dengan gubernur sebelumnya. Nah, hal-hal ini yang menjadi penting buat Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno agar bisa mensinergi, bisa mempromosikan, bisa membuat terobosan yang sesuai, yang tepat dari kebijakan-kebijakan dunia untuk bisa dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang dia jalankan sebagai gubernur dan sebagai gubernur. Pada intinya adalah untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Barangkali terkait dengan kebijakan penyesuaian anggaran atau potongan anggaran atau itu. Nah, sebenarnya ini juga menjadi penting ya buat Pemprov DKI ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus dipotong ya, dikurangi dan sebagainya untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buat masyarakat Jakarta. Barangkali demikian ya Pak Mawoko terkait dengan Pemprov DKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.